guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fathia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Super Me. Film ini bergenre adventure fantasy, rilis pada tahun 2019 lalu loh. Film yang disutradarai oleh Ki Hwan ini berkisah tentang seorang penulis skenario bernama Sang Yu yang perlahan kehilangan kemahirannya dalam menulis karena gangguan tidur yang ia derita. Gangguan itu bermuara dari mimpi. Sang Yu akan selalu dihantui oleh mimpi buruk pada setiap malam. Anehnya, mimpi itu juga terasa sangat nyata. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula ketika ada seorang pria yang bernama Sang Yu. Ia adalah penulis skrip, yang dimana ia memiliki masalah tidur. Ketika ia tidur, ia selalu bermimpi buruk, yang di dalam mimpinya itu selalu dihampiri oleh sesosok misterius bayangan hitam. Sosok misterius itu selalu saja menyerang Sang Yu. Sejak saat itu hidupnya semakin tak karuan, pekerjaannya menjadi berantakan, dan uangnya pun habis untuk membayar psikiater hingga ke orang pintar. Namun hasilnya tetap nihil. Di situasi itu juga, ia pun diusir dari tempat tinggalnya, yang dimana ia tak mampu membayar tempat tinggal itu. Bahkan untuk makan saja ia kesusahan nih teman-teman. Di hari itu juga, ia membeli martabak tanpa telur karena uangnya yang pas-pasan. Di depan penjual martabak, ada toko kopi yang penjualnya bernama Hua. Sejak lama, Sang Yu menyukai Hua, namun apa daya, ia hanya mampu melihatnya dari kejauhan. Karena terlihat lesu, sang penjual martabak merasa iba dan memberikan martabak itu secara gratis. Sampai suatu hari, karena masalahnya selalu menghampiri hidupnya, ia pun ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari sebuah gedung. Tetapi, penjual martabak itu menyelamatkan Sang Yu dengan menawarkan martabak secara gratis lagi kepadanya nih. Penjual martabak itu menanyakan masalah apa yang dihadapinya. Kemudian Sang Yu menceritakan masalah yang ia alami karena selalu mimpi buruk dan bertemu sosok misterius. Lalu penjual martabak itu menasihati Sang Yu, dan penjual martabak itu juga menambahkan saran untuk mencoba menyadarkan dirinya sendiri saat sedang bermimpi buruk, selalu berkata bahwa aku hanyalah bermimpi, agar ia bisa cepat terbangun. Malam harinya, Sang Yu menjual HP-nya untuk membeli makanan di supermarket. Lalu, ia duduk sambil memakan makanannya yang ia beli. Kemudian, Sang Yu kembali bermimpi dan bertemu sosok misterius bayangan hitam itu lagi yang menyerang dirinya sambil membawa pedang. Ia pun langsung mengingat perkataan penjual martabak itu bahwa aku hanyalah bermimpi, dan ia pun berhasil terbangun dari tidurnya nih. Tetapi pedang yang dibawa sosok misterius itu terbawa hingga ke dunia nyata. Sang Yu pun kebingungan. Kemudian, ia berniat menjual pedang itu ke pasar yang menjual barang-barang antik. Tapi karena harga yang ditawarkan di pasar itu sangat murah, akhirnya ia pergi ke pegadaian resmi barang antik. Ia menjual pedang itu dan mendapatkan harga 20.000 yuan. Uang itu lalu ia gunakan untuk makan sepuasnya, membeli barang-barang seperti laptop, pakaian, dan ia juga menyewa kamar hotel bintang 5. Kehidupan Sang Yu berubah 180 derajat. Dari yang tampilannya lusuh, sekarang ia menjadi si tampan dan kaya. Ia pun menjadi ketagihan untuk mendapatkan harta dengan cepat, dan dengan sengaja ia meminum obat tidur untuk bisa tidur lebih cepat nih teman-teman. Sekarang di dalam mimpinya, yang sebelumnya ia ketakutan dengan mimpi buruknya, tapi sekarang ia sudah terbiasa. Di mimpinya itu, datanglah sosok misterius dan mengejarnya. Sosok misterius itu membawa sebuah kapak besar yang siap melukai Sang Yu. Ia kembali merasakan sakit yang luar biasa, namun ia bisa mengalahkannya dan berhasil terbangun, dan sudah ada kapak besar di pelukannya. Kemudian, ia menjual lagi kapak itu di tempat yang sama. Hasil uang itu ia gunakan untuk berfoya-foya di sebuah bar. Kemudian, kembali ke kamar hotelnya dengan keadaan mabuk. Ia pun langsung tertidur, dan ia memegang sebuah majalah tentang museum. Di dalam mimpinya, ia berada di sebuah museum, yang dimana museum itu berisi barang-barang berharga. Ia kegirangan dan mulai memilih barang-barang yang bisa ia bawa ke dunia nyata.
Kemudian muncul sesosok misterius itu. Sosok misterius itu menyerang Sang-yu dan ia terkena tembakan peluru dan terluka cukup parah nih. Namun, ia kembali terbangun dan meminum obat tidurnya lagi agar bisa kembali ke museum tersebut dengan keadaan yang kuat dan berhasil melawan sosok misterius itu, dan ia juga berhasil membawa barang-barang antik ke dunia nyata lagi. Lalu ia mendapatkan uang yang sangat banyak dari barang-barang antik yang ia jual. Pembeli barang antik tersebut mulai curiga, bagaimana bisa Sang-yu mendapatkan barang-barang antik tersebut. Tetapi Sang-yu tidak menjawabnya. Di waktu lain, tak sengaja, Sang-yu bertemu dengan Sanji. Sang-yu lalu mengajaknya untuk makan di restoran mewah. Awalnya, Sang-yu tidak percaya diri, namun ia kemudian memberikan uang 20.000 yuan kepada Sanji untuk menggantikan tugas skripnya yang tidak ia kerjakan. Sanji yang terheran bagaimana bisa Sang-yu menjadi kaya dalam waktu yang cepat. Setelah itu, Sang-yu pergi ke toko kopi untuk bertemu dan memberanikan diri untuk berbicara dengan Hua, wanita yang ia taksir sejak lama. Kemudian, Hua berkata bahwa ia akan berniat menjual toko kopinya karena mengalami kebangkrutan, dan Sang-yu berniat akan membeli toko kopinya Hua. Di malam hari, Sang-yu dan Sanji pergi ke sebuah bar. Lalu pulangnya, Sang-yu mabuk dan Sanji mengantarkan Sang-yu ke dalam kamar hotelnya. Di dalam kamar hotelnya, Sanji mencari tahu rahasia sukses yang Sang-yu dapatkan. Tapi, yang ia temukan hanyalah sebuah buku majalah tentang museum. Tiba-tiba, Sang-yu terbangun dari tidurnya dengan membawa sejumlah emas di kedua tangannya. Dan dari sini, Sanji akhirnya tahu kalau Sang-yu memiliki kemampuan super. Keesokan harinya, Sang-yu membeli toko kopinya Hua. Tetapi, Hua yang menjalankan bisnisnya dengan keuntungan dibagi dua. Lalu Hua bertanya kepada Sang-yu, apakah dia punya waktu untuk berbicara. Malam harinya, Sang-yu mengajak ke sebuah restoran mewah. Sepulang dari restoran, Sang-yu kembali tertidur dan ada Sanji yang menjaganya. Sampai bermimpi di bawah alam sadarnya, Sang-yu berada di sebuah tempat penyimpanan uang, dan Sang-yu melawan sosok misterius itu dengan mudahnya. Dan Sang-yu mempunyai kekuatan baru yang bisa menggerakkan benda-benda. Setelah terbangun dari tidurnya, ia membawa sebuah tas yang berisi uang banyak. Keesokan harinya, Hua kewalahan menangani pengunjung yang banyak, dan ternyata Sang-yu membayar setiap orang untuk datang ke toko kopinya. Hal itu dilakukan agar Hua semangat lagi menjalankan bisnis kafenya, juga memberikan sejumlah uang kepada penjual martabak itu yang pernah menolong dirinya. Semenjak saat itu, Sang-yu dan Hua semakin dekat dan mereka sudah pacaran. Sang-yu mulai bersemangat dalam menulis skripnya, pekerjaan yang ia sukai. Sang-yu sangat berambisi untuk menjadi penulis terkenal, sampai ia rela menyogok produser film dengan uang ratusan juta agar mau memakai jasanya. Singkat cerita, Sang-yu berhasil menjadi penulis terkenal dan Hua bangga padanya. Di malam hari, saat bermimpi, Sang-yu kembali ke alam bawah sadarnya, yang dimana ia berada di tempat tumpukan harta karun. Tetapi di sana ada sesosok monster. Kemudian, Sang-yu mengambil sabuk yang ada pada monster itu, dan secara perlahan, tubuh monster itu menghilang menjadi abu. Sang-yu sudah mulai jenuh dengan pekerjaannya itu karena tidak ada tantangan baginya. Kemudian, Sanji memberikan usul untuk membangun menara khusus untuk dirinya, membantu kaum miskin di seluruh dunia. Di malam hari, saat Sang-yu sedang melamun, tiba-tiba sebuah pedang menancap dadanya. Tetapi, pedang itu tidak terlihat. Ia mulai khawatir bagaimana bisa sosok misterius yang ada di dalam mimpinya itu bisa menyerangnya di kehidupan nyata. Mulai ragu apakah hidupnya selama ini hanyalah sebuah mimpi. Saat ingin tidur, Sang-yu kembali bermimpi buruk, yang dimana ia berada di sebuah gedung pencakar langit. Di sana, ia bertemu dengan sosok misterius itu. Ia kaget bahwa sosok misterius itu adalah dirinya sendiri, yang perlahan-lahan hilang menjadi abu. Kemudian, Sang-yu terbangun dari tidurnya, dan terdapat bekas luka yang selama ini menyerang dirinya. Tapi anehnya, bekas luka itu juga ikut ke kehidupan nyatanya. Keesokan harinya, Sang-yu pergi ke toko kopinya. Di tengah perjalanan, Sang-yu kembali diserang. Tak lama kemudian, Sang-yu diculik menggunakan sebuah mobil, dan ternyata yang menculiknya itu adalah anggota gangster, dan ketua gangster itu bernama Qiang. Kemudian, Sang-yu menawarkan uang kepada Qiang $10 juta agar melepaskan dirinya dan tidak mengganggunya lagi.
Qiang pun menerima tawaran itu. Kemudian, Sanji mengantarkan uangnya kepada anak buahnya Qiang. Namun, setelah memberi uang kepada anak buahnya, Sanji malah ikut diculik nih teman-teman. Dan si Qiang mengecek saldo di rekening Sangyu. Ternyata, rekening itu berjumlah lebih dari 300 juta dolar. Qiang merasa uang 10 juta dolar itu terlalu sedikit dan menginginkan uangnya lebih dari itu. Kemudian, Sangyu bilang bahwa hidupnya tak akan lama lagi dan uangnya pun tidak penting. Kemudian, Sangyu membawa Qiang dan anggota gangster itu ke rumahnya yang terdapat banyak harta karun nih teman-teman. Tak lama kemudian, Hua datang menemui Sangyu melalui monitor suara. Sangyu menyuruh Hua untuk pergi dari tempat itu, tetapi Hua tetap memaksa masuk. Akhirnya, Hua juga disandera oleh Qiang. Melihat Hua dalam bahaya, Sangyu menawarkan hartanya lagi agar ia bisa melepaskan Hua. Qiang yang dari awal penasaran berniat untuk mencari tahu siapa Sangyu sebenarnya. Di sana, situasi semakin kacau, di mana Sanji terbangun dan mulai menyerang mereka. Kemudian, Sangyu tertusuk saat ingin menyelamatkan diri. Lalu Qiang mengeluarkan pistol. Beruntungnya, Sangyu, Hua, dan Sanji berhasil keluar dari ruangan tersebut. Di situ, keadaan Sangyu semakin sekarat dan tidak mampu berjalan. Tak lama, anak buah Qiang keluar dan menyerang mereka. Sanji berusaha menghalangi anak buah Qiang agar Hua bisa menyelamatkan Sangyu naik ke atas gedung. Tetapi, Sanji malah tewas di tangan anak buahnya Qiang. Lalu Sangyu melawan salah satu anak buah Qiang yang bertubuh besar. Namun, ia gagal melawan dan ia semakin sekarat. Kemudian, Sangyu kembali ke alam bawah sadarnya, yang dimana ia berada di sebuah gedung tua yang telah usang dan penuh dengan puing-puing. Scene lain juga menceritakan kilas balik, di mana menunjukkan proses Sangyu dari miskin hingga kaya raya. Kemudian, Sangyu menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini hanyalah bentuk dari keserakahan dirinya sendiri dan menggunakan kekuatannya hanya untuk memperkaya diri. Sangyu kemudian berusaha untuk kembali ke alam nyata dengan mengatakan aku hanya bermimpi. Namun ia tak bisa dan ia terjebak di dalam mimpinya sendiri nih teman-teman. Kemudian, Sangyu berubah menjadi sosok monster yang sabuknya ia curi dan memecahkan dinding yang menghalanginya ke alam nyata. Lalu, ia berhasil masuk ke dunia nyata dan menyerang serta membunuh anggota gangster di sana. Pada saat bersamaan, Sangyu kembali dengan keadaan yang sekarat nih. Sesosok monster itu juga berniat ingin membunuh Sangyu. Kemudian, Sangyu mengatakan, aku hanya bermimpi. Tak lama, ia kembali ke masa lalu dan secara bersamaan, benda-benda yang sama ini ia jual juga ikut lenyap. Singkat cerita, Sangyu kembali seperti kehidupan dulu, dan Hua berniat ingin membantu Sangyu ke kehidupan yang normal seperti biasanya. Sangyu berhasil sembuh dari masalah tidurnya, dan ia juga berhasil menjalankan pekerjaannya sebagai penulis. Kemudian, Sangyu juga menemui penjual martabak itu. Penjual martabak itu mengembalikan uang yang dikasihkan dan berkata bahwa ia juga pernah mengalami seperti Sangyu, yang dimana menukarkan dirinya dengan harta. Nah, itulah akhir dari film ini. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah janganlah kita melakukan keserakahan dan menggunakan kekuatan dirinya hanya untuk memperkaya diri. Hal itu sama saja menukarkan diri kita dengan harta. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye.